Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Garis keras di sini. Bertemu lagi di channel Monolog Opini Amatir dan update berita singkat semua tentang AC Milan. Bagi sobat Milan yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Yuk sama-sama kita terus rongrong raksasa ini biar nggak tidur lagi dan balik menuju ke Liga Champions. And always sempre Milan. Pada kesempatan kali ini saya mau iseng coba membahas singkat bagaimana AC Milan bisa kembali menjadi tim yang diperhitungkan kembali oleh tim-tim lain di Eropa pada saat sekarang ini. Kok bisa ya sampai sekarang masih unbeaten di kompetisi Serie A semenjak post lockdown? Kok bisa juga ya pemainnya padahal mayoritas masih muda-muda semua? Terus AC Milan bukannya belum ada sampai 5 tahun yang lalu dinyatakan elit, malah sampai sempat beredar kabar kalau bakalan kelempar ke Serie B. Kok bisa ya semua didapat dari cuman merekrut satu orang saja yang bisa dikatakan masuk kategori superstar global? Jawabannya kalau menurut saya cuma satu kata, dan kayaknya sobat-sobat juga pasti udah pada tahu. Maldini. Tak lain dan tak bukan the man, the myth, the legend, Mr. Paolo Maldini. Ada yang gak setuju? Ya wajar-wajar aja. Ini kan masih menurut pemikiran saya pribadi. Maldini kalau dilihat pengalaman yang bekerja di balik meja sebagai posisi manajemen klub hampir nggak ada sebelumnya. Karirnya dari umur 17 sampai masuk kepala 4 cuma satu doang, menjadi the greatest of all time. Seorang juara baik on the pitch maupun off the pitch. Kasarnya dia ini nggak ada sekolah buat jadi sporting director, semuanya otodidak, ora et labora. Dan hebatnya lagi, dia berani buat ngaku kalau dia masih belajar sama Leonardo pas tahun pertama kemarin menjabat di AC Milan. Sempet sampai disindir di media-media Italia sana. Terus juga sama Mirabelli. Tapi sekarang hasil akhirnya bagaimana? Sehat Bung Belly. Maldini ngerekrut pemain gak cuma dari sekedar ngeliat skill aja di lapangan. Kalau yang saya baca dari hasil wawancara salah satu media podcast dengan Geoffrey Moncada beberapa hari yang lalu, Moncada bilang kalau Maldini dalam merekrut pemain memberikan perhatian khusus pada segalanya, karena dia ingin pemain menjadi nilai tambah. Yang diperhatikan adalah attitude pemain di luar lapangan, karakteristik sifat pemain, bagaimana relationship pemain dengan orang-orang dekat di sekitarnya, lalu keadaan kondisi keluarganya. Bahkan sempat nggak segan juga Maldini untuk membuka hubungan dengan keluarga dari sang pemain yang ingin direkrut. Tujuannya untuk memahami bagaimana latar belakang si pemain. Ini adalah actual exact quotes dari Moncada itu sendiri. Dan ini Maldini bukan hanya sekedar formalitas saja ya untuk membuka bicara dengan kerabat-kerabat pemain, tapi benar-benar ngobrol, nanya banyak. Moncada sempat sampai bilang sendiri kok, ini orang, Maldini, benar-benar peduli banget sama AC Milan. Dan kalau andai kata pemain udah fix bakal gabung berseragam merah hitam, Maldini juga nggak sungkan untuk bilang, oke, sekarang Anda sudah menjadi pemain Milan. Sekarang waktunya untuk bekerja. Manajemen percaya dengan apa yang Anda bisa lakukan. Jadi nggak usah malu-malu. Tunjukin apa yang Anda bawa. Anda berada di sini karena Anda berhak untuk berada di sini dan patut untuk berada di sini. Masa depan semua tergantung diri Anda sendiri. Artinya Maldini udah punya bayangan yang jelas. Ini orang backgroundnya gimana, mentalitasnya paten apa enggak, kepribadiannya itu seperti apa. Dan dia yakin Milan bisa ngolah ini pemain agar menjadi pemain yang lebih bagus lagi di hari esok. Dan kalau menurut saya pribadi, ya benar juga, masuk akal banget. Skill bukan yang gak penting atau prioritas, tapi mungkin dilihatnya entar belakangan. Yang paling penting adalah attitude, perilaku, sifat seseorangnya dulu, baik sebagai atlet profesional maupun as a human being. Karena itu yang mencerminkan ini pemain punya mentalitas juara apa enggak, ini orang punya tekad enggak buat apa yang mau dia raih besok. Tapi lebih ke skill adalah urusan selanjutnya. Dan karena skill itu sendiri bisa diraih dan dikembangkan dengan latihan. Pada dengarkan sobat-sobat sama pepatah dulu yang bilang, lebih baik bodoh tapi rajin daripada pintar tapi malas.
Mungkin bisa kali relate sama masalah yang saya bahas tadi. Main tapi kalau dia masih rajin mau belajar atau bekerja, akan lebih baik dari yang pintar tapi ogah-ogahan untuk belajar atau bekerja. Logikanya pasti yang bodoh pasti bakalan lebih maju nantinya. Sedangkan yang pintar tetap stuck on you di situ-situ terus. Kesusul bisa. Contohnya udah ada banyak. Yang saya paling favorit, Rino Gattuso. Ini pemain praktis cuma bisa lari doang pas pertama kali gabung ke Milan. Ini yang ngomong orangnya sendiri, bukan saya. Tapi Rino punya kelebihan yang beda dari orang-orang lain. Grinta. Tekadnya bulat nggak mau kalah. Mentalnya udah ibarat baja. Asli ada cap badaknya. Bukan sekedar beruntung atau hanya karena faktor luck. Mengingat tim Milan saat itu pemainnya mayoritas pemain bintang kelas dunia semua. Faktor luck nggak ada hubungannya dan nggak akan ngasih trofi Liga Champions 2 kali, Serie A 2 kali, UEFA Super Cup 2 kali, dan masih banyak lagi yang lain. Dan juga nggak lupa, 1 FIFA World Cup, Piala Dunia, itu udah mentok trofi paling tinggi. Sampai sekarang juga masih kelihatan kok kalau Rino itu masih sama persis kayak dulu. Nggak mau kalah sama rekan-rekannya atau peernya. Yang lain bisa ngelatih, dia juga harus bisa. Sekarang Napoli juga yang dia pegang. Bukan tim sembarangan juga berarti kan? Balik lagi ke Milan, prestasi yang diraih sampai sejauh ini cukup bisa dibilang push. Mengingat target musim ini adalah Liga Champions. Sejauh ini masih aman terkendali lah. Selain Maldini, saya juga ingin mengapresiasikan kinerja profesional Stefano Pioli sebagai pelatih. Banyak yang ragu dulu pada awalnya. Jujur, termasuk saya juga ragu. Saya nggak bisa munafik so iye. Mengingat track recordnya dia tuh bentar-bentar dipecat sama klub. Nggak panjang deh umurnya pokoknya bottom line-nya. Santer juga keras beritanya beredar kalau dia bakalan tumbang digantikan oleh orang lain. Tapi dia diam nggak banyak ngomong atau ngerespon dan terus fokus sama yang paling penting, ngelatih sesuai kontrak kerja. Rezeki anak soleh emang gak kemana. Bravo untuk Mr. Pioli. Terus apa lagi ya? Oh ya, pemain bintang. AC Milan saat ini mayoritas pemain utamanya masih muda-muda semua. Rata-ratanya kalau dihitung kurang lebih 25 tahun. Berat di satu orang doang. Tapi itu justru bintangnya. Udah nggak bisa lagi dibantah kalau dia ini emang bukan orang. Pernah sempat cedera parah pas sempat sama setan Inggris. Sembuhnya cepat. Umurnya juga udah jauh banget dari umur produktif seorang atlet kalau lihat-lihat. Jordan aja nggak sanggup. Udah sempet mental ke MLS. Masih bisa balik lagi ke Eropa. Jadi top scorer lagi. Gak masuk akal banget deh kalau lihat realitanya. Satu-satunya pemain yang udah bisa dikategoriin pemain bintang kelas dunia yang direkrut Milan terakhir, ya Ibrahimovic. Stratanya udah beda. Ini tanpa bermaksud merendahkan pemain-pemain yang lain. Lihat aja dari salary-nya. Signifikan banget kok bedanya. Ini masih bicara pemain yang direkrut ya, bukan diolah sendiri. Dan kalau saya perhatiin cara bermain Ibra di lapangan memang beda sama Ibra 10 tahun yang lalu. Lebih cermat dalam bergerak. Staminanya jadi bisa di-maintain sepanjang pertandingan. Nggak sampai harus buang-buang energi buat gerak yang cuma-cuma. Sama persis kayak Maldini dulu. Maldini dulu kalau main selalu memprioritaskan positioning daripada sampai harus tackling secara seluruh penyerang lawan. Dia bilang kalau dia mesti sampai nekel pemain lawan, itu artinya berarti dia udah melakukan kesalahan. Mesti pintar-pintar ngebaca permainan sama ruang gerak lah kuncinya. Nggak heran kalau dia jarang buat pelanggaran, apalagi sampai kena kartu merah. Benar-benar pemain berkelas di dalam maupun di luar lapangan. Lalu bagaimana AC Milan untuk kedepannya untuk sekarang ini? Kalau dilihat dari 2 pertandingan AC Milan terakhir, tanpa bermaksud untuk merendahkan pemain belakang AC Milan yang sekarang, saya pribadi sangat berharap kalau Januari besok paling nggak 1 orang center back. Ini kalau menurut saya sangat urgent. Kier dan Gabbia sekarang ini lagi berhalangan karena cedera. Dan juga harus diingat faktor usia dari Kier.
Maksud saya bukan karena sudah tua, jadi performance-nya menurun, tetapi mengingat dalam hal usia pemain sangat berpengaruh dalam faktor sembuh kambuh cedera. Kalau dia kena cedera terus-terusan bisa gawat jadinya. Dan Kier udah bukan sekali juga sampai harus diganti keluar lapangan tengah pertandingan karena cedera. Lalu ada Pierre Kalulu. Kalulu kalau menurut saya dia bukan center back. Dia bisa jadi center back, tapi dia bukan. Analoginya kayak seperti Borini dulu. Borini bukan fullback. Dia bisa jadi fullback, tetapi dia bukan. Terus ada Musakyo. Musa kayaknya memang udah susah untuk bisa balik dipercaya di tim inti. Saya nggak ada maksud ngerendahin. Tim memang begitu nyatanya. Bukan berarti dia nggak ada skillnya. Musakyo dulu di Villarreal bagus. Jauh lah dari kata jelek lah pokoknya. Tapi kalau saya perhatiin di Milan kayaknya kurang seret. Barat kayak kertas udah dilem tapi nggak bisa nempel-nempel. Kadang-kadang ada juga sih kejadian kayak begitu. Contohnya Rivaldo. Dia di Barcelona udah nggak usah ditanya lagi gimana-gimananya. Tapi pas di Milan jauh kan sama pas dia masih main di Barcelona sebelumnya. Terus yang terakhir Duarte. Ini pemain kayaknya udah nggak dianggap deh sama Pioli. Dia kan sehat nih, nggak cedera, siap tempur. Tapi udah beberapa pertandingan buat ngisi center back, Pioli masih lebih percaya sama seorang fullback. Dan gak ada rencana disimpan juga buat next pertandingan yang lebih penting. Kan udah jelas banget kebaca. Semoga Duarte bisa lebih termotivasi untuk kedepannya. Berarti otomatis yang asli center back tinggal Romagnoli doang. Kalau dia kena cedera juga, udah bubar. Coba lagi tahun depan artinya. Terus ada satu lagi masalah kecil. Kalau ditelaah, AC Milan main tanpa Ibra sama AC Milan main dengan Ibra, kayaknya bedanya mulai kelihatan deh. Ini kalau menurut saya pribadi ya, Milan bermain kayaknya nggak ada arah yang jelas. Beda sama pas Ibra turun ada di lapangan. Ingat ya, ini kalau menurut saya loh. Dan saya ini bukan seorang pengamat sepak bola. Jadi kalau salah ya maklum, tolong dibenerin aja. Pergerakan bola dari tengah kalau saya lihat bukan yang nggak ada, tapi kurang maksimal. Kalau dibilang nggak ada leader, saya rada nggak setuju. Karena semua pemain Milan harus bisa ngelit kalau menurut saya. Nggak ada maksud untuk ngerendahin Romagnoli. Dia back yang sangat bisa diandalkan oleh AC Milan dan timnas Italia. Tapi realitanya yang kelihatan di lapangan pertandingan, ya begitu. Seperti yang saya bilang tadi. Ngegolin, ya AC Milan ngegolin memang. Cuma Milan kebobolan nggak? Terus Milan menang nggak? Mungkin nggak ada yang ngasih pressure yang berarti ke pemain-pemain. Kalau Ibra kan tahu sendiri kalau sobat. Bisa dilihat kalau AC Milan tanding gimana. Milan menang aja kadang-kadang masih ada pemain yang masih dimarahin. Gimana kalau posisi salah? Semoga kedepannya ini masalah bisa cepat-cepat di follow up. Jangan sampai harus berlarut terus menjadi makin parah. Saya 100% percaya sama semua keputusan Maldini. Ada center back yang datang ya syukur, nggak ada yang datang ya usaha pakai yang ada. Milan tetap Milan. Oke, nampaknya sampai segitu aja dulu monolog opini singkat untuk episode kali ini. Kalau ada salah tolong dibenerin aja di kolom komen. Saran kritik juga boleh. Terus terakhir satu lagi, ini semua opini pribadi amatir diri saya sendiri. Belum tentu benar, belum tentu salah. Dan juga pasti beda sama sobat kita semua. Terima kasih sudah menonton dan dengerin video saya ini. Sebagai penutup, ya kebangsaan. And always Forza Milan.